Halo, selamat malam semua. Halo Kak Dora, Hai Faiz, selamat malam. malam. Apa kabar Kak Dora? Baik, hari ini seharian Teman-teman juga lewe. Hah? weekend ya. Ya, Teman-teman juga sekarang apa kabarnya nih semua? Udah banyak mulai yang join. tadi aku lihat ada Coba. Hana. Halo Kak Hana, halo semua yang baru join. Hari ini kita bakal bahas tentang gimana sih berinovasi untuk desain produk. Ada teman aku. Kita mau mulai aja atau nunggu yang lain gimana Kak Dora? Terserah kamu, moderator. Oke, kayaknya udah lumayan banyak yang joinnya buat mengisi malam minggu. Mungkin kayak kita sambil intro dulu kali ya buat Ya, boleh. topik tentang inovasi untuk desain produk kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol ringan. Kan selama perjalanan 2 jam 5 tahun ke belakang ini, kita udah banyak bekerja sama-sama ibu-ibu di desa di NTT maupun di Papua buat membawa produk kerajinan lokal mereka ke pasar secara lokal, nasional, digital, dan juga internasional. Nah, Hmm. sepanjang perjalanan 5 tahun ke belakang ini juga banyak banget nih teman-teman UMKM yang nanyain ke kita gimana sih caranya tips-tips kiat-kiat buat mereka buat tumbuh. Nah untuk itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan sama Kak Dora, kreatif director kita, tentang gimana sih berinovasi untuk desain produk. Nah teman-teman kalau Yes. misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan jawab di akhir adalah. Ya, boleh ditanyakan saja. Bisa Oke, ke aku dan bisa ke Faiz juga ya berarti ya? khususnya mungkin untuk ke Kadora kali ya. Mungkin sebelum kita mulai, kayak Kadora bisa perkenalan dulu karena hari ini narasumbernya Kadora. Kira-kira Ya, pengalamannya Kadora sebelumnya gimana dari background? ya, halo semuanya. Mungkin ada yang sebagian yang udah pernah join IG live aku sebelumnya, udah tahu. Jadi aku kenalan lagi aja mungkin buat yang baru. Hai Sam, ada Sam di situ. Um, Ya, background aku tuh di fashion sebenarnya, di baju. Biasanya tuh desain baju udah lama banget sih handle, ya buatnya biasanya baju di fashion khususnya retail. Jadi banyak jualnya tuh yang di toko-toko yang Oh, komersial gitu sistemnya. berarti kayak sebenarnya basicnya tuh desain desain fashion ya, Iya, desain desainer betul. baju. Iya, Nah, betul. kalau kalau boleh tahu nih kayak seberapa lama sih Kadora ada di dunia fashion, desain fashion? Tawan dong tar umurnya. Kan supaya Udah, legit gitu berapa tahun? for the past decade sih sebetulnya kalau dihitung-hitung tidak berasa juga ya. Iya, 10 tahun terakhir kali ya. Jadi kayak Wow, dari kuliah sampai kerja, dari kerja baru fresh grad sampai ya meniti karir lah intinya gitu. berarti udah Jadi lama udah banget cukup, udah jadi di belakang desainer. tangan lah istilahnya. Kayak gitu. Berarti Terus kayak udah, kemarin ya udah tahu banget. Jadi kemarin jadi waktu diajak join 2 jam sebenarnya mikir-mikir juga kayak nggak tahu ini bisa nggak ya gitu. Cuman emang excited juga sih karena udah agak sejujurnya sudah agak bosen hmm. juga gitu. Jadi waktu kemarin diajak join 2 jam juga seneng sih karena barang-barangnya itu baru banget buat aku. Jadi sambil aku menerapkan apa yang aku tahu, diterapkan untuk bikin barang-barang di 2 jam gitu. Berarti Gitu. kayak relate banget buat topik kayak hari ini berinovasi untuk desain produk nggak cuman Ya, dari fashion aja tapi kayak ke produk lain contohnya kayak ke ya anyam gitu ya. betul. Nah kalau Kadora sendiri kayak biasanya dibuat itu bikin apa sih atau apa sih yang sebenarnya dikerjakan? Kan kalau fashion kita tahu pasti bikin baju. Kalau dibuat Hmm. sendiri gimana? Sebenarnya kalau misalnya di 2 jam itu aku pekerjaannya banyak.
well, apa ya, kalau sebagai desainer itu mungkin banyak desainer di sini yang kalau misalnya bekerjanya banyak di commercial itu eventually kayak aku sekarang tuh aku banyak overviewing tim desain aku. Jadi aku desain tuh nggak sendiri, aku ada tim juga gitu. Terus kita bersama-sama biasanya akan brainstorm dan mengeksekusi, memproduksi dan mendevelop produk-produk untuk Duanyam. Banyakan sih untuk yang corporate clients dan semenjak aku join itu ya jadi kayak banyakan nih untuk corporate client sama yang exciting juga buat aku dan seperti main puzzle itu sebenarnya kayak mengolah produk yang setengah jadi. Jadi aku tidak meminta ibu-ibu penganyam untuk menganyam sesuai yang aku mau, tapi aku melihat ibu-ibu penganyam ini bikin apa, terus udah nggak aku apa-apain, baru aku proses lagi pas sudah sampai ke head office kita di Jakarta. Gitu. Berarti kalau boleh kasih contoh, kayak tadi kan corporate gift sama barang yang udah jadi dari ibu. Contohnya apa sih Kak Dora? Kayak corporate gift mungkin kayak orang-orang belum terlalu kebayang. Oke, jadi kalau corporate gifts itu tuh biasa kalau misalnya Bank A gitu, Ya, dia punya uh, acara seminar apa ya gitu. biasa ya? Misalnya apa ya Faiz? Seminar. Ya Seminar, seminar seminar. betul. Seminar Ya, gitu kan biasa mereka suka akan kasih banyak banget nih brosur, ntar kayak ya. apa barang-barang goodie bag and stuff like that gitu kayak. Nah, Ya. di Duanyam tuh kita memprovide misalnya apa ya kayak document bags yang bisa untuk masukin brosur-brosur tersebut gitu atau eco bag yang nanti setelah brosur-brosur ini dikeluarin si tasnya ini bisa dipakai lagi gitu. Jadi Berarti kita banyak kayak souvenir gitu ya. ya tuh. Jadi kayak souvenir dari bisnis jadi korporasi ke untuk clients mereka banyakan gitu. Nah, kalau yang Gitu. satunya tadi gimana yang barang setengah jadi dari ibu-ibu? Kayak apa keranjangnya kah? Atau lembaran animannya kah? Iya, jadi kalau di Duanyam itu ada lembaran sistemnya dan ada yang produk jadi. Jadi seperti jadi seperti keranjang-keranjang gitu tuh juga bisa diolah lagi. Jadi menjadi barang yang flat. Kalau keranjang kan sebenarnya tubular gitu ya. Eh, Kayak itu gimana? pinter gitu ya. Aku mikirin caranya, aku dan tim aku mikirin caranya ini gimana caranya supaya bisa dibikin jadi flat gitu misalnya. Ya bermain deh tuh puzzle dipotong, ntar di apain di lem, di apa-apain lah macem-macem. Tergantung Atau project mungkin briefnya apa gitu. atau bisa juga mungkin kayak nambahin value ke barang tersebut ya, kayak misalnya tadi ya keranjang biasa doang tapi Jadi proses tersebut tuh sebenarnya menambahkan value pada anyamannya. Jadi karena klien kita tuh banyak sebenarnya orang-orang yang kantoran, tidak mungkin mereka membawa-bawa eco bag yang seakan-akan mereka keluar dari pasar gitu misalnya. Karena kan ya, sebenarnya kalau anyaman kesannya asosiasinya tuh kayak oke, ini sangat tradisional dan kayak natural um, gitu ya. ya not that it's a bad thing, cuman mungkin kalau misalnya keadaannya lagi kayak saya keluar kantor gitu supaya tetap Kayak terlihat harus profesional tuh gimana menyesuaikan sih? ya. Ya hal-hal seperti Oh, itulah gitu. ya, ya. Nah, kalau dalam mendesain sendiri nih, kayak Kadora biasanya dapat inspirasi, Kadora dan tim gimana sih biar dapat inspirasi buat mengolah barang-barang tersebut. Kayak kan kalau aku mikirnya kayak anyaman diapain gitu ya. Um, inspirasi, oke, kayak mungkin karena udah lama juga ya kayak bekerja di desain. Mungkin kamu juga kali ya, Faiz ya. Kayak cuman inspirasi aku tuh sebenarnya datang pasti awal mulanya tuh dari project briefnya gitu. Karena inspirasi itu um, banyak banget dan kalau misalnya nggak kita filter tuh akan kacau gitu kayak Ya, nggak bisa terlalu banyak ya. ya terlalu banyak jadi biasanya inspirasi aku tuh pertama dari project briefnya karena biasanya dari project brief tersebut aku bisa tahu inspirasi apa yang mesti aku petik gitu istilahnya Ya. dan biasanya inspirasi tersebut tuh bisa jadi
bisa ya basically memberikan aku inspirasi dari beberapa inspirasi itu biasa akan aku coba gabungin terus udah gitu kayak akan menjadi ide-ide lain atau kayak inovasi baru gitu begitu. Berarti kayak basicnya kan tadi pertama dari project based kayak kan kita sebagai desainer berarti harus memecahkan masalah dari sisi bisnis Betul gitu ya. betul Jadi kayak sekali. mungkin biar nggak random nyari idenya buat nyari Hmm, inspirasinya dari mana, kita harus ya. patokan dulu sama briefnya tuh sebenarnya apa, masalah apa yang pengen kita pecahkan gitu ya. Ya, betul. Nah, itu biasanya aku paling cari di mana ya? Paling Pinterest, internet deh, kayak browsing di media-media atau di Instagram, kayak gitu-gitu. Jadi, Kayak udah gampang banget sekarang ya. oh gampang banget. Kayak Aku bahkan waktu mau nyari ide. kuliah, actually bahkan aku waktu kuliah pun tuh masih ke perpustakaan untuk kayak fotokopi berwarna, dan itu mahal banget ya. Fotokopi berwarna untuk kayak Iya. bikin mood board. Kalau sekarang tuh udah semua di Tinggal internet kan. ambil-ambil aja ya. Ya, Iya. kayak gitu. Jadi, Nah, iya sih, kayak gitu biasa dari internet atau kayak majalah udah nggak gitu banyak sih ya. Cuman paling ya Instagram gitu sih. berarti kayak selain pertama kita harus patokan sama sama project briefnya juga kita harus kayak sering-sering baca atau sering-sering lihat kali ya kayak gimana sih di luar kayak apa mungkin yang pengen Iya, kita betul. cari Jadi inspirasi. emang sebenarnya bahkan inspirasi aku tuh banyak sekali dan tidak jarang apa yang aku lihat tuh jarang yang berhubungan langsung dengan apa yang biasa aku kerjain gitu. Maksudnya secara Contohnya gimana sehari-hari ya? ya. Misalnya kayak aku banyak harus bikin corporate goods gitu. Aku Hmm. mungkin ngelihatnya ke perabotannya yang keramik gitu misalnya. Oh, Atau misalnya banyak ngelihatnya tuh perusahaan gorden. Kayak itu maksudnya tidak secara langsung nggak relate berhubungan, ya? Ya. cuman kadang-kadang ada finishing mereka yang menarik. Jadi atau kayak detail-detail apa yang kalau di industri yang sama tuh mungkin nggak kepikiran gitu. Jadi aku banyak suka ngeliat sih yang tidak ada hubungannya Tidak secara tidak langsung ada kayak gitu. hubungannya. Justru malah Yes. kalau semakin beda mungkin kayak kita bakal bisa dapat insight-insight yang lain ya. Ya, Kayak kalau betul. misalnya kayak kita kalau misalnya nyari inspirasi malah langsung ke industrinya yang sama atau jenisnya yang sama, mungkin Hmm. kayak nanti akan jadi blur gitu kali ya. Ya, bahkan sebenarnya karena Hmm. background aku fashion dan kayak referensi aku juga banyak di baju, juga kadang-kadang ada gitu kayak cara jahit, misalnya cara jahit atau Hmm. kayak penggunaan bahan apa kayak gitu tuh bisa aku terapin jadinya kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak inspirasi tuh bisa datang dari mana aja, yang penting kita harus Betul. bisa pintar-pintar ngelihatnya dan nyarinya ya. Ya, betul. Betul Nah, sekali. kalau selama mencari inspirasi, kayak poin-poin penting atau hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin? Yang harus Hmm. diperhatiin tuh yang pertama tuh kita harus suka dulu. Menurutku itu penting karena itu justru kayak menguji kamu sebagai desainer istilahnya gitu. Sukanya sama Pertama apanya nih, Kak? Suka sama project briefnya kah? Atau kamu sebagai individu harus suka, jadi semangat kan. Kalau oh, semangat, jadi kamu juga pakai hati ngerjainnya. Dan biasanya tuh kalau misalnya kamu ngerjainnya seperti itu, pasti nanti hasilnya juga akan kelihatan gitu. ya. Terus udah gitu, biasanya kalau aku lihat inspirasi ya, aku pikir kayak ini aku suka atau enggak. Terus begitu kira-kira si pengguna barang atau misalnya kan namanya kalau misalnya dikasih project brief atau kayak um, ada tugas istilahnya, itu tuh kayak Ya. ada target marketnya gitu. Aku suka mikirin juga apakah si target marketnya ini juga bakal suka atau enggak terhadap kayak inspirasi aku ini gitu. Ya. Jadi Betul. ketika aku melihat inspirasi tuh tidak sembarang oh oke ini aku suka lalu kayak berkembang biak Langsung entah dibuat gitu kemana ya. gitu ya karena itu pasti nggak akan selesai gitu. Um, Jadi kayak harus dan dipikirin juga ya kira-kira ya si pengguna ini bakalan pakai atau enggak, bakal kebutuhan atau betul. enggak pakainya gitu ya. Betul, bakal suka atau enggak. Jadi aku sebenarnya
semakin dilakukan itu semakin apa ya, comes in naturally gitu, tanpa kamu harus kayak memikirkan apakah kayak dia suka atau enggak, tapi kayak udah Udah tahu, refleks gitu. udah udah feeling ya. Iya, udah refleks. Jadi ketika kayak aku harus menjelaskan tuh kayak, iya ya gimana ya, sebenarnya apa ya sih gitu. Kayak baru aku pikir lagi sebenarnya itu emang termasuk dalam layer aku ketika kayak mencari inspirasi gitu. Terus udah gitu yang penting juga dan beneran nggak kalah penting itu visibility. Bagaimana cara bikinnya dan apakah mungkin dibikin gitu. Dari segi budget, terus Jadi kayak kemampuan tukang atau ya. jadi juga masih dicek ketika melihat inspirasi atau kayak lagi ngeliat-liat ini gitu. Gitu. Berarti kalau bisa ditarik ada 3 poin yang penting. Yang pertama harus suka dulu sama apa yang kita kerjain. Karena kalau kita ngerjain dari hati, pasti hasilnya juga akan maksimal ya, Kak Dora. Iya, ya. Jadi kalau ngelihat itu, oh, ini aku terinspirasi nih, gitu. Itu harus suka. Itu berarti kan udah suka kan, gitu. Iya. Terus Ya, kayak selain itu juga harus perhatiin end usernya kira-kira bakalan pakai atau enggak, bakalan suka atau suka. enggak, bakalan butuh atau enggak gitu kan ya. Iya, Dan yang terakhir pastiin buat possibilities-nya gimana, kayak gimana cara bikinnya, terus habis itu kemampuan kita ngebuatnya tuh gimana, terus deadline-nya. Kalau boleh minta contoh, kira-kira apa nih Kak Dora? Kalau dari gimana cara mewujudkannya di desain produk? um, gimana ya? Contohnya kalau lagi kita bikin desain itu banyak sekali. Misalnya aku, misalnya anyamannya aku suka. Oke, anyaman sobe kita gitu misalnya. Aku suka, Ya. menurutku tuh bagus, aku terinspirasi kalau warnanya putih semua gitu misalnya. Putih, warna putih, putih ya. Jadi bukan Ya. natural, warna natural anyaman. Putih cat gitu ya. Ya, itu aku jadi kayak layer of aku being inspired-nya tuh aku sudah harus bisa mikirin ini kalau bisa dibikin atau enggak nih. Karena ketika aku memberikan hasil inspirasi aku kepada dunia, istilahnya nih, kayak Ya. akan menjadi mubasir gitu kalau misalnya kayak aku tidak bisa memikirkan ini cara dibikinnya gimana, atau possible atau enggak, atau kayak ini masuk akal nggak, masuk ke deadline dan budget dan logistik dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Mungkin Jadi kayak salah satu yang harus pikirin juga mungkin kayak misalnya kita bisa dibuat tuh bisa dibuat satu saat bikin sampel ya, bisa, cuman kira-kira nanti ketika produksi banyak untuk dijual itu bisa atau enggak gitu kali ya, kadang juga. ya betul sekali. Jadi itu kayaknya juga hasil latihan aku di dunia retail juga. Kayak maksudnya kita membuat prototype satu sama kita membuat produksi Produk untuk 10 100 gitu. ya 100 dan 1000 itu kayak totally different jalur cerita gitu. Iya. Jadi kayak selain mikirin untuk sampelnya doang, Mm. tapi pikirin juga untuk produksi sekian banyak gitu ya. Ya, tapi emang sangat penting untuk kita sebagai bagian desain atau yang developing produk itu harus tahu dulu kita mau bikinnya tuh apa sih gitu. Gimana? If you already know what are you trying to say, then you find out how to say it gitu, how to make it gitu. Gitu. Berarti kayak jangan lupa setiap kita mau mencari inspirasi, selain balik lagi ke project briefnya, poin-poin yang tadi juga harus diperhatiin. Nah, kalau Tuh. gimana sih buat nerapin, Kadoran buat nerapin inspirasinya supaya produknya nanti tetap sesuai dengan brand itu? Biasanya sih kalau pas lagi desain produk gitu, aku pasti akan melihat juga gitu kayak brandingnya seperti apa. Jadi kayak mesti tahu dulu brandingnya seperti apa. Apakah brandingnya itu oke, saya sebagai brand saya itu menjual produk-produk yang minimalis,
Berarti harus tahu juga dia tuh kita harus mendesainnya tuh atau mencari inspirasi dan menerapkannya versi minimalis tuh gimana sih gitu. Jadi brandingnya itu harus jelas dari awal. Em, Terus di gitu biasanya aku akan coba sketsa atau bikin aku edit di Photoshop atau bikin rendernya gitu. Terus aku lihat lagi apakah ini hasil yang imajinasi aku dan aku memetik inspirasi inspirasi ini tuh beneran sesuai oke nggak atau sih enggak gitu, sesuai atau enggak gitu. Dan biasanya selesai desain aku akan coba tanya sih pendapat dari orang lain ya, tim orang lain. lain, ya. Jadi biasa kalau misalnya aku sama tim desain aku tuh suka diskusi bareng-bareng gitu untuk hasil desain dan aku selalu coba encourage mereka untuk having opinions untuk oke, ini suka atau enggak dan kalau enggak kenapa harus bisa dijelaskan gitu. Um, jadi ya tadi apa ya? Ya, oke, Visualisasi. dievaluasi untuk itu tuh udah secara hasil sketsanya itu harus bisa dievaluasi apakah dia oke atau enggak, on brand atau enggak gitu. Konten atau enggak. Iya, Berarti betul. selain selain apa branding harus jelas dari awal, kayak yang kedua kita harus visualisasiin dulu kali ya, kayak mungkin nggak harus, kalau misalnya nggak harus Photoshop, cuman kayak enggaknya kita sketsa dulu sebelum diwujudkan nantinya Iya, betul. sebagai produk. Kayak kita harus lihat dulu, kayak harus di riset berkali-kali ya, tanya ke Iya. teman-teman, ke tim lain, kira-kira masih Hmm, on brand atau enggak, supaya nggak keluar dari jalur banget. iya, Nah, betul. selain itu apalagi Kak Dora? Tadi yang terakhir sih itu sih harus dievaluasi itu secara objektif. Jadi carilah teman-temanmu yang jujur. Atau kamu yakin orang ini nggak akan bohong. Jadi kalau jelek akan bilang jelek gitu. Itu tuh penting banget untuk kita sih. Dan of course yang kalau ngomong jeleknya tuh harus bisa jelasin ya. Kalau jelek Jelasin doang kenapa aja nggak jeleknya ya. suka gitu, itu nyebelin. Mungkin Terus kayak kadang-kadang, nanyain, ya, kenapa? gimana Kak? Mungkin kayak nanyain juga ke orang-orang yang lain kali ya. Mungkin kayak nggak selalu circle yang sama, bisa juga ke orang lain supaya perspektifnya makin banyak, makin Ya, beda gitu. beruntung sekali kalau kamu bisa ngobrol sama end usernya. Yang kayak Hmm, tadi aku bilang, ya, itu kan berarti udah langsung ngelengkapin semua ya. terka-terkanya kamu tuh Nah, udah bisa jadi, udah dapet datanya lah istilahnya gitu. jadi Atau langsung kalau ke, misalnya biasanya kayak aku akan coba tinggal tidur dulu, kayak maksudnya biar aku juga bisa menjudge hasil desain aku dengan mata yang baru gitu. Gitu. jadi kayak harus objektif, harus ngelihat Betul. lagi, ngelihatnya Iya. terus pendapat orang lain, masukan, berarti harus harus mau banget buat menerima saran-saran dari orang lain ya. Ini Iya. kayak Dan desainer tidak menurutku boleh menutup semakin kuping. ya, dan sebagai desainer tuh aku juga sangat mengerti sekali ya namanya hasil desain kan sebenarnya itu seperti bayi gitu. Jadi ketika bayi Hmm. dibilang, ini tuh jelek nih, gitu, pasti kayak apa ya, first response kita adalah tersinggung dulu gitu. Oh Itu tuh iya, menurutku sangat natural sih. Tapi kayak iya. emang harus di-cultivate apa ya? Oke, ini mesti kayak ditanya balik gitu. Oke, ini jeleknya kenapa gitu. Jadi kalau misalnya lawan bicara atau yang untuk mengevaluasinya ini tidak bisa menjelaskan, harus coba dipancing karena emang bahasa desain orang tuh atau kayak Iya. ketika kamu develop produk tuh tidak semua orang bisa menjelaskan sebenarnya Heeh. ini tuh jeleknya tuh apa apa gitu. Iya, kayak mungkin apa karena resletingnya kah, atau karena cara bawanya gitu kali ya, Ya, atau buat warna, orang atau buat ngejelasin. tekstur. Ya, jadi itu kalau kata orang desainer kerjanya gambar-gambar dong tuh nggak bener banget sih. Jadi aslinya sebenarnya kerjanya adalah Banyak apa sekali. Kak? Iya, kayak pokoknya yang paling penting saat kita menerapkan inspirasi dari inspirasi kita itu ke brand kita, jangan takut buat dengerin dengerin pendapat-pendapat orang lain setelah kita Iya, dan memvisualisasikan. kita harus bisa menjudge secara objektif terhadap Ya, hasil penerapannya desain itu. tersebut gitu.
Nah, gitu. lanjut lagi ke pertanyaan lainnya. Kalau misalnya si duanya ini kan produknya tadi seperti yang kayak Dora bilang di awal, ada produk lifting atau produk-produk ranjang-ranjang yang memang dari sananya dari dulu udah kayak gitu. Nah, sebenarnya produk tersebut ada nggak sih Dora trennya? Kalau produk-produk tersebut sih ada banget sih, soalnya emang sebenarnya em, seperti baju juga ada apa ya, ada trend forecastnya, ada yang mengset trennya ini tuh temanya apa aja, itu tuh ada. Kalau di barang-barang perabotan atau Iya, home living ya. corporate goods ya, home living itu tuh ada banget, tapi emang dia tuh tidak secepat fashion sih, dan dia tuh ada kayak design weeknya, di kayak seperti Maison Objet atau kayak yang New York Now, yang which kayak duanya pernah join dua-duanya. Terus atau bisa juga trennya itu tuh bisa juga dari artis atau influencer. Jadi misalnya nih Oh iya, artis atau iya. influencer ini ngambil keranjang mamanya yang dari tahun 70-an misalnya nih. Hmm. Terus di foto, terus udah foto ini kayak menjadi viral, terus itu menjadi tren, itu juga bisa banget gitu. Kayak Hmm. trennya nggak harus yang udah di set sama dunia, tapi bisa juga Iya, diciptakan oleh oleh orang lah ya istilahnya. iya betul, betul sekali. Nah, buat tren itu sendiri kayak gimana sih Kak Dora menghadapinya atau kayak gimana ya mensiasati brand tersebut. Em, Gimana gimana? Hai, sorry. Buat tren tersebut kira-kira gimana sih Kak Dora mensiasatinya misalnya kayak inovasi-inovasi produk sesuai dengan tren. Ya diterapkan saja sih, Faiz. Jadi kayak biasanya kalau misalnya on trend gitu pasti Hmm. akan terlihat juga sih. Kamu akan melihat itu di mana-mana. Itu pasti udah ya udah it's trending gitu. Terus ya kita coba aja terapkan di produk atau project brief kita saat itu juga. Lalu kita coba produksi dan apa ya, dilepaskan ke dunia, apakah mereka suka atau tidak gitu sih. Berarti kayak harus kita tes dulu ya di pasar gimana sih yang apa hasil Iya, produk yang kita buat kira-kira diterima atau enggak. iya betul betul. Nah, Karena teman-teman kalau review misalnya ya, dari pembeli itu sebenarnya emang yang paling jujur. ya, feedback yang paling baik itu dari customer ya. Ya betul. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tentang gimana sih berinovasi untuk desain produk, tulis aja buat komen di bawah, nanti kita akan bantu jawab. Mungkin kayak tadi kalau nggak salah ada satu pertanyaan yang masuk, kita coba bantu jawab ya Kak. Ini dari Stack 9397. Bagaimana sih cara berinovasi dengan keranjang dari mama-mama? Nah, gimana caranya berinovasi agar produk tersebut unik tapi tetap fungsional? Um, Kalau misalnya desain produk itu em, gimana ya? Gimana caranya supaya tetap unik tapi fungsional gitu ya? Ya. Sebenarnya emang pertama harus diutamakan fungsinya dulu, kalau menurut aku ya. Em, Lalu kita melihat gitu kayak esensi dari fungsinya itu apa aja. Apa misalnya sebuah tas itu esensi fungsinya adalah menyimpan benda. Berarti itu harus di-keep gitu. Itu harus dicatat, itu adalah yang diperlukan. Nah, baru kita lihat dari keterbatasan kita itu apa saja, baru kita bisa mendesain di luar itu tuh apa yang bisa kita belok-belokin gitu. Jadi dengan begitu kita bisa berinovasi dengan kayak mencoba segala hal di luar dari keterbatasan kita itu. Jadi kita Nah, mendapatkan inovasinya dan mendapatkan fungsinya juga gitu biasanya. mungkin kayak biar jelas juga kayak dari awal pertanyaannya kan tadi berinovasi dengan keranjang dari mama-mama. Mungkin kayak teman-teman Hmm. yang belum tahu, biasanya keranjang-keranjang tradisional dari desa itu bentuknya beneran pure keranjang gitu ya Kak. Kayak bentuknya beneran silinder untuk
keranjang. Kalau aslinya mungkin di desa buat naruh beras, untuk naruh hasil pertanian. Jadi belum ada desain tambahan di dalam itu. Nah, supaya kita berinovasi dengan produk tersebut biar ada nilai tambahnya, tadi seperti jawaban Kaldera, buat yang pertama kita utamain dulu fungsinya apa, baru kita kembangkan ke estetikanya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh kasih contoh misalnya kalau dari produk duanya sendiri, ada nggak satu contoh dari keranjang yang kita buat fungsional iya, tapi estetika juga? Sebenarnya kalau untuk keranjang kita, aku berasa sudah cukup mudah sih. Karena sebenarnya secara estetika, secara Ya, tradisional dan secara estetika itu tuh mereka udah matching banget keranjang kita warnanya cerah, putih, bersih gitu, dan dia emang gunanya adalah sebagai keranjang. Jadi secara fungsi sudah cek tuh. Lalu oh secara ya, estetika juga sudah cek karena um, ada keunikan dari yang anyaman 3 dimensi dari ibu-ibu kita di Flores. Itu tuh kan, maksudnya itu tidak jarang sekali, hampir tidak ada yang di luaran yang sana mirip gitu. gitu kayak ya. Iya, jadi itu sebenarnya sangat low, menurutku itu sangat low effort untuk kita harus kayak nambahin gimana cara ini supaya kayak bisa terjual istilahnya gitu. Jadi Gitu. kayak kayak keunikannya nggak dihilangkan, cuma kayak kita tambahkan aja uh, Iya. fungsinya gitu ya. Mungkin kalau aku boleh nambahin satu contoh yang lain itu kayak ada noken dari Papua. Itu Mm-mm. bentuknya keranjang dan dia udah kuat banget karena dari kulit pohon waru. Terus secara desain mungkin supaya tetap fungsional ditambahin dengan handle bambu gitu ya Kak. Supaya Iya, bisa betul. kalau misalnya jadi keranjang bisa lebih mudah diangkat atau Iya. secara estetika juga lebih manis gitu ya. Iya, karena sebenarnya seperti yang noken dari Papua itu Mhm. permintaannya ada banyak sekali, permintaannya adalah oke ini uh, karena misalnya kalau di sana untuk membawa Hmm, hasil panen, kalau di sini mungkin iya, untuk naro lebih banyak kayak orang-orang kebanyakan tuh untuk misalnya naro laundry gitu. Dan iya. misalnya memang kalau kita keranjang-keranjang laundry itu kan selain ada kainnya, itu ada Hmm, handle-nya gitu untuk hmm, bawa. iya. Jadi itu yang berusaha untuk kita cater, ketemunya di situ gitu. Itu duanya berusaha untuk kayak oke, gimana sih supaya marketnya ini bisa terima gitu dengan apa yang sudah ada. Jadi dari segi desain keranjangnya sendiri sebenarnya kita tidak terlalu banyak mengubah karena sebenarnya menganyam itu adalah kegiatan yang Tradisi turun ya. menurun. Ya itu tradisi turun menurun yang maksudnya developmentnya itu tidak boleh sembarangan. Jadi harus Iya. pelan-pelan gitu. Jadi biasa banyak kan yang aku akan coba kerjakan adalah oke, ini adanya apa, and then I'll see what I can do with it gitu. Supaya nggak merusak juga ya, supaya nggak merubah bentuk aslinya atau mungkin tekstur aslinya dari kegiatan turun temurun tersebut gitu ya. Supaya Ya. nggak hilang lah budayanya dari desa-desa. Iya, betul. Karena kayak kemarin ini kan kita baru call rame-rame dengan mama-mama di Flores. Terus aku kan sempet nanya juga tuh kayak, oke sebenarnya Ya, ukiran sobe kita itu um, bikinan baru atau kayak dari mana gitu. Ternyata itu udah ajaran turun-menurun dari neneknya, lalu dari mamanya. Jadi itu tidak boleh sembarangan. Oke, mama kayak ya. kita tidak suka, lalu kayak kita ganti, itu tidak boleh Iya. sembarangan gitu. Atau kita buat motif baru itu mungkin akan jadi cerita lainnya, kayak harus Iya, ada sebenarnya filosofinya atau harus ada bisa apa. bisa banget Faiz, tapi emang sebenarnya kalau karena kita kita social enterprise, jadi we still have a deadline to meet and a budget to use. Jadi kita tidak boleh sembarangan mendevelop dengan timeline yang terbatas gitu misalnya. Karena menurutku harus realistis juga karena istilahnya misalnya karena aku banyak bekerja dengan tim marketing, mereka mau ke New York bulan Februari misalnya. Ya.
untuk jualan. Sedangkan kalau misalnya aku mau mendevelop suatu anyaman baru itu tidak boleh apa antara waktu mau Iya. jualan sama kayak mau mendevelop yang baru itu Heeh, tuh harus dipikirin dulu gitu. heeh. Jadi kadang aku Mungkin suka kayak kayak paralel sih kalau mau develop mungkin kayak anyaman baru bikin gitu. bikin anyaman baru mungkin kayak kita mikirnya akan ya mungkin 1 bulan cukup, tapi ternyata mungkin pas di lapangan untuk training ke ibu-ibunya, untuk trial and errornya mungkin akan makan waktu yang lebih lama lagi ya. Ya, betul, betul sekali. Jadi kayak nggak bisa Bukan tidak mungkin ya. langsung. Iya, Itu cuman sudah kayak sering terjadi di 2 jam. Cuman maksudnya emang frekuensinya tidak bisa terlalu sering karena banyak sekali pihak-pihak yang harus bekerja untuk bisa membawa produk kita tuh dari pedalaman di Indonesia sampai ke Jakarta gitu. Sampai ke kota besar maksudnya. Maksud aku kayak gitu. untuk Gitu. masukin produknya ke pasar itu juga prosesnya lumayan lama ya. Iya, betul. Tadi semoga menjawab ya untuk tes 9397. Sebenarnya ini kayak relate juga sama pertanyaan sebelumnya tadi yang untuk menerapkan inspirasi kita. Kalau tadi kan gimana buat inovasi keranjang mama supaya lebih fungsional. Tadi kita sudah ngomongin apa untuk menerapkan inspirasi harus mikirin juga end usernya gimana. Kalau tadi dari jawaban Kadora udah terjawab, kayak kita pikirin misalnya noken keranjang dari Papua, orang-orang tuh sebenarnya bingung gimana cara pakainya. Jadi kita tambahkan handle supaya mereka menjawab kebutuhan mereka. Ya, Itu betul. bisa jadi salah satu project group sih sebenarnya pasti akan ada di briefnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan lain. Eh, ada yang bilang di save dong live IG-nya, tenang aja. Ini pasti kita akan save di IGTV. Buat teman-teman yang nggak tahu lainnya, kita udah ada materi banyak di IGTV, jadi teman-teman bisa nonton ulang kalau ketinggalan. Nah, ada pertanyaan lagi, satu lagi adalah dari Alif Budi. Gimana sih caranya produk tradisional seperti keranjang bisa jadi hit di kalangan milenial? Nah, gimana nih Kak Dara? Kalau menurut aku sebenarnya udah lagi trending juga sih, tanpa kita harus kebetulan ini kayak emang lagi trending juga. Em, Menurutku gimana caranya sesuatu itu menjadi hits di kalangan milenial, menurutku juga harus ada apa ya, kalau istilah aku tuh inception-nya gitu. Jadi eh, edukasi terhadap kalangan milenial terhadap kayak oke keranjang ini tuh sebenarnya what's good about it sih gitu. Karena menurutku kalangan milenial dan Gen Z dan yang generasi setelahnya itu tuh sebenarnya mereka tuh pinter. Mereka tuh baca, mereka tuh banyak informasi. Jadi ketika mereka tahu asal produk ini dari mana, mereka akan interested with it gitu dan mereka akan appreciate it gitu. Jadi menurutku sebenarnya cara produk tradisional keranjang ini tuh menurutku cukup mudah sih. Kayaknya kalangan milenial sebenarnya menurutku suka. Kayaknya kalau misalnya gimana caranya supaya relevan kali ya buat mereka. Ya, Itu melihat sih apa yang mereka lihat. Jadi atau apa yang kayak mereka suka gitu ya? iya betul. Jadi kayak dulu kasih contoh aja di pekerjaanku yang dulu kebetulan target marketnya itu umur 14 tahun. Ketika itu aku umurnya berapa? 20 sekian. Jadi, oke, ini aku harus menjual atau mendesain sesuatu yang bisa menarik di kalangan mereka. Jadi aku banyak ngeliatin, oke mereka tuh lagi ngeliatinnya apaan sih gitu. Jadi aku punya sense mereka tuh prioritasnya apa atau kayak mereka sukanya apa, warna-warna yang mereka suka atau kayak barang-barang yang mereka lagi suka tuh apa gitu, misalnya sneakers atau apa yang lagi hits di mereka tuh apa sih gitu. Dan itu akan memberikan aku a sense of uh, trend yang mereka lagi liatin dan mereka mau adopsi. Dengan begitu mungkin ketika aku lagi develop produknya, itu aku coba pas-pasin tuh ke situ
gitu. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, ketika aku yang paling penting dalam menerapkan dalam mencari inspirasi itu salah satu aku harus mikirin end user aku suka atau enggak. Nah itu tuh Berarti kayak gitu sih. Jadi apa berarti yang kita aku lihat gitu. Apa? berarti biar produk kita buat terserap nih sama kalangan milenial, kita harus menempatkan diri kita juga sebagai milenial gitu ya. Jadi biar kayak apa sih yang Yes. mereka lihat, apa yang mereka Ya, tonton, kalau apa perlu yang join menurut TikTok mereka. juga gitu. Wow, ini super hit TikTok ya. Nggak cuma Ya. milenial doang ya, join. Jadi kayak sebenarnya mungkin nggak cuma milenial doang, tapi kayak kita pengen meraih targetnya misalnya bukan milenial. Nah kita juga harus nempatin diri kita seperti target market Ya, aja ya. betul. Jadi emang bisa menjadi hits di kalangan manapun Hmm. harus bisa menempatkan diri di kalangan itu gitu. Kalau Kayak kita ngebayangin kalau misalnya jadi dia kira-kira apa ya gitu. Kira-kira misalnya material apa yang aku suka, misalnya apakah kalangan milenial ini ternyata udah kayak sangat green living sampai di point mereka udah sangat tidak menggunakan apapun yang sintetis misalnya. Jadi itu ya, akan membuat kamu sebagai desainer atau yang sedang mendevelop produk itu bisa kayak menentukan, mendesain bahan apa yang kamu pakai atau warna apa yang kamu pakai seperti itu. Nah, mungkin itu kayak menjawab nggak? contohnya, semoga menjawab ya Ali Putih. Mungkin kalau kita kasih contoh, misalnya eh, kan ini supaya keranjang bisa menjadi hit di kalangan milenial. Kayak kalau sekarang yang aku lihat kayak sebenarnya emang udah hit, maksudnya udah lumayan terkenal di kalangan milenial karena mereka juga kayak udah mulai misalnya mendekor rumah, terus habis itu juga uh, sukanya yang minimalis, simple, dan ada touch of naturalnya di situ. Sebenarnya udah hit juga ya di kalangan Mm-mm. milenial. Ya, betul. Tapi mungkin kayak keranjangnya kayak apa gitu. Dan harus tahu Iya. juga misalnya kalau keranjangnya seperti em, apa ya, korelasi keranjangnya ini seperti hal yang konotasinya kurang menarik. Jadi harus oke, ini Mm-mm. gimana caranya supaya menarik gitu. Misalnya, oh, kita jualan keranjang yang sama persis atau anyamannya itu sama persis seperti keranjang yang dipakai oleh eh, em, mamanya di kala muda. Jadi kita harus cari tahu juga apakah itu menjadi vintage yang menarik, apakah itu menjadi tua nggak mau gitu. Oh iya, benar juga. Kayak Iya, harus karena tetap ada two nyesuaiin. ways to see it gitu. Iya, harus tetap nyesuaiin gimana si target ini melihat produk tersebut gitu ya. Iya, jadi ketika itu kita mulai nggak yakin karena it can go both ways, ya ada baiknya untuk itu yang tadi aku bilang, tanya ke Iya. orang yang bisa menjawab secara objektif. Semakin jujur semakin baik, gitu. Sebelum produknya launch, sebelum dites, mungkin Ya, kayak jadi harus mungkin banyak riset. dari segi sketsa atau render atau misalnya prototype sebelum produksi itu boleh ditanyakan dulu atau ke test market, jadi produksinya dikit dulu terus kayak oke nih kejualannya cepet atau enggak atau malah susah atau gimana gitu. Kayak bisa ambil sampel juga, misalnya untuk target millennials, kita cari millennialsnya, kita tanyain produk kita Ya, kira-kira range betul. cocok nggak. Semoga menjawab Betul ya, sekali. Lizzie. Lanjut ke pertanyaan lain. Ini ada lagi dari MKR Jul. Pertanyaannya, gimana caranya agar inovasi produk kita diterima dan bisa viral? Wah, Wah, gimana nih? ini Bukan kayaknya ya kayaknya udah viral. nanyanya ke digital marketing nih. Iya, karena viral. um, ya, jadi kayaknya kalau misalnya Mungkin viral kayak itu, gimana biar produk kita diterima gitu. kalau produk kita diterima, itu gimana caranya inovasi produk kita diterima? Diterima dan menjadi viral. Oke, diterima siapa, itu juga mesti tahu. Jadi ketika dia terima atau tidak, itu bisa ditanyakan langsung. Ini kayak agak vague gitu pertanyaannya. Aku bingung, diterima oleh market kali ya Mungkin maksudnya. diterima oleh market ya, maksudnya. Ya, ya seperti
kayak konsepnya agak mirip sih. Kayak kita harus tahu market itu lagi nerimanya apa. Jadi jalan kalau dulu sebelum lockdown atau sebelum WFH ini, kayak ada baiknya ke tempat mereka atau ke tempat umum aja, kayak misalnya lagi di kafe gitu duduk, perhatiin aja orang pakai apa. Itu misalnya aku zaman dulu tuh kalau aku research ginian tuh bisa kayak oke 2 jam, 2 jam aja kayak nontonin orang aja gitu untuk ngelihat mereka pakainya apa. Kemungkinan besar itu akan langsung bisa diterima. Karena sebenarnya kalau kalau menurutku market Indonesia itu kebanyakan sebenarnya tidak seberani itu memakai sesuatu yang terlalu unik Beda yang gitu ya. sampai ya jadi kayak IG live aku sebelumnya ini aku sempat bilang kayak people want something familiar. People want Ya. something new, but they want something familiar gitu. Jadi mungkin Jadi kemungkinan nggak besar mau itu bisa terlalu diterima. mencolok sebenarnya. Iya, tapi mereka mau yang baru. Jadi mungkin yang Iya. barunya itu mesti di levelnya berapa persennya doang gitu. Nah, kalau Jadi soal soft viralnya itu naiknya. kayaknya mesti tergantung endorse siapa deh. Wah, ini kayak udah masuknya ke digital marketing. Mungkin kayak Iya, next topik, betul. kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa aja DM kita request mau tema apa Iya. sih supaya kita bisa tahu kira-kira kebutuhan teman-teman mau sharing-sharing apa dari gua. Semoga menjawab ya, Mr. Jul. Semoga Mr. Jul. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Hana. Gimana dapat inspirasi gabungan ancaman dan bahan lain? Nah, gimana kalian sebagai produk design? Sebenarnya kalau misalnya penggabungan anyaman dan bahan lain itu supaya ada yang kayak tadi aku bilang kayak ada sense of familiarity-nya. Jadi mereka pengen yang familiar gitu. Sedangkan yang familiar buat mereka mungkin yang si bahan lainnya ini gitu. Jadi Ya, ya. gimana caranya kita membungkus si anyaman ini bisa ketemu dengan bahan lain ini supaya bisa diterima. Jadi biasanya kayak gitu sih. Dan kadang-kadang tuh penggunaan bahan lain ini juga bisa buat fungsi juga sih. Kadang-kadang misalnya pakai kancing untuk supaya ada tutupan kayak gitu. Atau kayak misalnya menambahkan kain pada keranjang anyaman kita supaya bisa diikat supaya ada tutupan. Jadi tujuannya sebenarnya oke aku butuh ini ada tutupan gitu. Jadi kayak inspirasinya adalah kayak oke ini kayak kalau misalnya digabungin dengan kain atau dengan kulit tertentu itu bisa kayak efeknya apa kayak gitu. Semoga Berarti menjawab kayak ya Han. mencoba mencoba berbagai material ya buat bahan lain itu kira-kira yang cocok sama apa, mungkin kayak misalnya kita pengen gabungin sama kulit ini dengan anyaman, mungkin sebenarnya itu nggak bisa dijahit, jadi kayak harus coba uh, apa bahan-bahan kulit yang lain gitu ya. Ya betul. Coba menjawab ke Hana. Mungkin kayak satu pertanyaan terakhir sebelum live ini berakhir karena cuma 1 jam waktunya. Jadi Aji Syahputra, gimana kalau tren enggak, bagaimana kalau tren desain yang sedang hit ini karakternya sangat bertolak belakang dengan karakter brand kita? Akan lebih mengikuti tren kah atau ada cara lain? Nah, gimana nih Kak Dara? Panjang banget pertanyaan. Oke, kalau menurut aku in business point of view, you do have to follow trend to sell, istilahnya gitu. Ya, Cuman emang presentasinya itu yang bisa dimainin. Gimana caranya? Misalnya kita karakternya minimalis, tapi sekarang sebenarnya yang lagi on trend tuh sangat tidak minimalis. ya. Jadi itu kan bertolak belakang tuh. Ada beberapa, menurutku ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Itu salah satunya kayak coba aja dulu produksi kayak yang tidak minimalis ini, apakah ada bisa ketemu di jalan tengah, apakah misalnya gimana ya ngomongnya ya, bentar mikir. Apakah sih kalau misalnya tren minimalis ini bisa oke aku rambel, bentar, baca lagi pertanyaannya. Gimana tren ini karakter bertolak belakang karakter? Ya, seperti aku bilang sih, kalau misalnya if you want to sell, then you do have to follow trend. Cara lainnya adalah diporsiin. Jadi mungkin kayak dari 10 produk kita, hanya 2 atau 3 yang follow trend, sisanya enggak.
Dan mungkin Jadi bisa mainin di warna supaya misalnya nih kalau dipajang atau di foto itu masih manis satu sama lain. Kadang sih trik aku kayak gitu mungkin ya. kayak ya, kayak mungkin kayak balik ke brandnya kayak apakah kita ada brand yang ngikutin tren banget atau enggak kali ya, kayak kalaupun Iya, ngikutin mungkin nggak harus 100% ngikutin, kalau misalnya emang bertolak belakang sama mm-mm. brand kita, bisa Iya, dicara, bisa itu tadi mencari inspirasi dari tren tersebut, kayak apa yang bisa kita ambil, apa yang nggak bisa kita ambil, dan iya, diterapin sesuai sesuai sama brand. Kan kita sebagai brand juga punya value-value sendiri atau uh, apa patokan-patokan sendiri. Kalau emang iya, udah terlalu jauh sama brand kita, udah sangat bertolak belakang, kayaknya kayaknya kalau sesuai pendirian harusnya kita nggak nyerap 100% dari brand tersebut ya, ada orang. iya. Terus kayaknya kalau misalnya tren itu kita bisa adopsi tuh dari angle-nya tidak harus selalu dari bentuk atau desainnya. Sorry, sebenarnya desain itu adalah penggabungan dari beberapa elemen kan. Bisa aja dari bahan, dari bentuk, dari warna, dari tekstur. Jadi mungkin Ya, bisa diadopsi itu salah satunya aja gitu, atau dua ya. dari sekian banyaknya gitu. Kayak gitu ya. Jadi Jadi porsinya aja yang dimainin, mungkin bisa dicoba and then see if that still sells or not gitu. Semoga menjawab jadi ya. kayak nggak 100% kita ambil. Ya, Mungkin yang paling gampang diambil tuh kayak misal warna gitu ya, kayak warna-warna ya, apa sih yang lagi ngetren sekarang, kayak tahun 2020 mm, warna apa yang akan jadi tren, itu bisa banget ya, diadopsi. Kan mungkin kalau misalnya style, misalnya yang lagi in street style itu nggak terlalu match sama kita, mungkin yang bisa diambil kayak warnanya atau garis-garis potongannya gitu ya. ya, atau trimming atau sorry dari misalnya cantolannya doang gitu, cantolan tas misalnya, atau dari cuma resletingnya doang, jadi sisanya enggak gitu. Nah itu mungkin yang bisa diadopsi sih. Jadi mungkin dari style, sorry dari tren ini apa yang bisa dan masih saya bisa toleransi Masih sebagai masuk ya. brand. Iya. Hmm. Oke, semoga menjawab ya Ajita Putra. Nah, buat teman-teman, karena ini waktunya udah mau habis juga, semoga kegiatan hari ini tentang inovasi, bagaimana berinovasi tentang produk, bisa bermanfaat, sharing-sharing dari Kadora juga. Kalau aku boleh narik kesimpulan sedikit tadi, gimana caranya supaya kita bisa berinovasi di desain produk kita. Yang pertama, mencari inspirasinya itu harus berdasarkan dari project brief kita, dari masalah apa sih yang terjadi di lapangan, masalah apa sih yang kita hadapi, misalnya kita punya bahan baku kayak gini, atau mungkin uh, apa project briefnya adalah memecahkan masalah pasar, misalnya kebutuhan pasar adalah kayak gini. Harus balik lagi ke project briefnya. Terus yang kedua harus pikirin juga end user-nya siapa, end user-nya akan suka atau enggak, akan pakai atau enggak, itu penting banget. Dan yang terakhir jangan lupa untuk riset-riset dan tanya feedback dari orang lain gitu ya, Kak. Iya. Yang paling penting satu hal Hmm. kalau untuk kayak mencari inspirasi itu harus sensitif. Hmm. Hmm. Ya. Bisa aja Kayak yang menginspirasi kamu tuh dari kayak sampah di trotoar. Itu bisa gitu. Jadi ya kayak oh benar-benar. teksturnya ini sangat menginspirasi aku. Buru-buru tuh foto Iya. sebelum dia hilang gitu. Jadi Jadi kayak harus sensitif. harus nggak harus nggak, kalau nyari inspirasi nggak harus sesuai, misalnya kita mau mencari inspirasi produk keranjang, nggak harus selalu ngeliat keranjang, tapi bisa juga apa aja yang ada di sekitar kita. Bisa aja kayak misal pagi-pagi ngeliat matahari, terinspirasi dari matahari, terus warnanya jadi Ya, warna atau warna merah atau gitu. kilau, terus kayak oke kilau dan dari tekstur dan bahan dan lain sebagainya. Bisa macam-macam. Jadi emang tapi emang itu pinter-pinternya kamu sebagai desainer atau product developer itu untuk kayak bisa memetik yang mana yang penting dan yang mana yang white noise gitu. Jadi kayak harus super sensitif sama apapun yang ada di sekitar kita Betul buat betul. Makanya biasa desainer tuh sensitif. gimana nih Kak Dora? Sensitif gimana nih maksudnya nih? Ya, Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengalaman atau insight dari 2 jam, bisa banget buat DM-DM kita atau komen-komen ke kita buat materi apa sih buat yang mau dibahas selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih kepengen
bisa cek-cek lagi di IGTV kita udah ada beberapa live yang bisa ditonton, yang bisa ditonton tentang pengembangan dan pengalaman dua selama 5 tahun ke belakang gitu. Adora kira-kira ada tambahan lagi nggak? Nggak, mungkin dari kamu kali, Faiz. Enggak ya? Dari aku kayak udah banyak ngomongnya. Oke, teman-teman bisa Ya, ini aku pin link teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut lagi tentang duanya bisa diisi linknya dan kita bisa belajar dan berbagi dengan kita. Oke, yes. Kak Dora, Thank terima kasih you. banyak untuk malam ini. Teman-teman juga terima kasih banyak yang udah nonton sampai Thank habis. you Semoga semua. bermanfaat. Ya, terima kasih. Happy weekend. Dah, Kak Dora. Bye-bye.